يا أهل البيت النبي يحلى الصفا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu isma'uhu ay at-takbiri nafsahu in kana sahih as-sam'i wa la 'arida min nahwi lawtin. Wajib kepada kita yang hendak sholat, nah itu bacaan takbiratul ihramnya Allahu Akbar yang pertama. Nah, takbiratul ihram, nah itu wajib harus terdengar oleh diri kita sendiri. Nah ini wajib. Jangan sampai takbiratul ihram kita seketika sholat itu tidak terdengar, maka takbiratul ihram kita tidak sah. Kalau tidak diulang maka mengakibatkan sholat kita tidak sah. Nah ini banyak yang lalai masalah ini. Maka wajib bagi kita yang hendak sholat seketika takbiratul ihram, kita itu harus bisa mendengarkan bacaan takbiratul ihram kita sendiri. Allahu Akbar. Jangan sampai tidak terdengar, harus terdengar oleh diri kita sendiri. Nah itu juga wajib terdengar oleh diri kita sendiri dengan dua catatan. Pertama, ingkana sahih sam'i, pendengarannya sehat, tidak tuli. Jadi pendengarannya sehat. Nah ini wajib. Tapi kalau pendengarannya tidak sehat, tuli, nah itu tidak wajib. Nah ini kalau pendengarannya sehat, wajib bacaan takbiratul ihramnya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Kedua, wala aridho min nahwi laqtin, tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi kita itu bisa mendengar bacaan takbiratul kita sendiri. Contohnya seperti ada keramaian, suara motor, suara mobil, suara berisik, suara dangdut dan sebagainya lah. Kalau ada keramaian, nah itu tidak jadi masalah, tidak terdengar juga. Tapi kalau tidak ada keramaian, artinya sepi, orang semua pada istirahat karena waktu sholat duhur misal atau waktu sholat asar, nah, tidak ada keramaian, tidak ada kebisikan, nah maka seketika kita takbiratul ihram, nah itu harus bisa terdengar oleh diri kita sendiri. Tapi kalau ada keramaian, kebisingan, nah itu tidak diwajibkan. Artinya kalau seperti kita pas takbiratul ihram ada suara dangdut yang kencang benar, suara motor atau yang kencang benar, nah itu takbiratul tidak terdengar, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian, nah itu wajib harus terdengar bacaan takbiratul ihramnya oleh diri kita sendiri. Nah itulah dua catatan yang menjadi syarat kewajibannya kita itu seketika membaca takbiratul ihram harus terdengar oleh diri kita sendiri. Kasairi ruknin kauliyin, begitu juga seperti rukun-rukun kauliyin yang lain. Seperti contohnya al-fatihah, wa tasyahudi dan tasyahud, wa salamilan salam. Jadi pembacaan al-fatihah, begitu juga tasyahud akhir dan salam. Nah ini bacaan-bacaan ini kan rukun kauliyin, rukun ucapan. Ini sama seperti takbiratul ihram, harus terdengar bacaannya oleh diri kita sendiri. Misal di sholat zuhur, di sholat asar. Nah ini seketika kita sholat membaca al-fatihah, nah ini al-fatihah yang kita baca ini harus terdengar oleh diri kita sendiri. Jangan sampai tidak terdengar. Huruf-hurufnya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Bacaan al-fatihah ini kalau tidak terdengar, tidak sah al-fatihahnya. Kalau tidak diulang, maka ini mengakibatkan sholat kita tidak sah. Begitu juga tasyahud akhir, begitu juga pembacaan salam. Jadi fatihah, tasyahud dan salam ini sama seperti takbiratul ihram. Seketika membacanya, hurufnya harus benar-benar, tasdidnya juga harus benar-benar terdengar oleh diri kita sendiri yang hendak sholat. Kalau tidak terdengar secara fikih tidak sah. Kalau tidak sah, ini akan mengakibatkan, kalau tidak diulang, mengakibatkan sholat kita tidak sah.
Nah, ini mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bisa diamalkan, karena banyak sekali di dalam masalah hal ini orang itu lalai di dalam masalah ilmunya daripada ilmunya sholat.